Jadi teman-teman, ini kenapa harus saya masuk dari awal, karena perkiraan saya kan awalnya saya masuk pertengahan semester baru bisa ngajar. Nah ternyata ini diminta bahwa kita diminta untuk masuk dari awal kemitranya, makanya saya perlu pengarahan ke teman-teman. Jadi dari awal ini saya perlu pengarahan ke teman-teman, jadi nanti tinggal pas setelah UTS kita tinggal kuliahnya saja. Oke, jadi kalau mata kuliah saya yang saya ampu ini kan manajemen budidaya laut ya, bersama dengan Bu Triana. Jadi kalau Bu Triana nanti fokusnya adalah ke kerang hijau, maka saya adalah fokusnya ke kepiting bakau. Nah ini nanti waktunya menyesuaikan dengan mitra, itu seperti itu. Makanya tadi saya tanyakan, kalau memang sekiranya memungkinkan seminggu sekali lah paling tidak ya teman-teman, itu seminggu sekali untuk ngambil data. Kalau memang nggak memungkinkan bagi 2 tim juga nggak apa-apa, bagi saya seperti itu. Silahkan, itu kesepakatannya teman-teman. Jadi kegiatan yang akan teman-teman lakukan itu nanti meliputi kegiatan wawancara. Nah karena memang ada penangkap dan pembudidaya, berarti nanti teman-teman ini arahnya adalah kita ingin mengestimasi stok. Jadi kita ingin memperkirakan stok kepiting apakah nanti cukup pada saat kita pembudidayaan, terutama penggemukan kepiting, gitu teman-teman. Makanya kita perlu dua, kita perlu yang penangkapan dan kita perlu yang pembudidayaan. Ini nanti jadwalnya diatur saja. Bisa nanti setengah tim itu ke Pak Mugni, setengah tim nanti ke penggemukan kepiting yang diarahkan oleh Pak Mugni. Monggo silahkan. Nah kemudian nanti yang teman-teman lakukan juga adalah kita mengidentifikasi karakteristik lokasi. Nah jadi kalau misalnya nanti dijelaskan oleh Pak Mugni, oh ternyata kepiting yang ini dia senangnya di daerah mangrove misalnya, oh kalau kepiting yang lain senangnya di daerah pantai, di daerah pesisir. Nah itu teman-teman pelajari karakteristik kepitingnya. Tadi kan sudah ada 4 ya, itu 4 spesies yang pasti ada di sana ya Mbak ya, apa ada tambahan? 3, Bu. Oh 3 ya malah. Nah itu malah lebih 3. enak. Kalian saya minta mempelajari detail ya, jadi perbedaan ketiga spesies itu seperti apa gitu. Jadi setelah teman-teman menyelesaikan perkuliahan ini, saya mengharap kalian masing-masing sudah tahu perbedaan. Oh kalau kepiting Stilacerata itu ini loh bedanya, bentuk karapasnya kayak atau ukurannya, panjang kali lebarnya. Nah itu jadi 3 itulah minimal kalian sudah bisa membedakan. Nah kemudian seperti biasa tetap menganalisis kualitas air. Nah kalau kualitas air ini terutama di lokasi pantai dan lokasi pembudidayaan. Nah nanti kita ukur, jadi setiap minggu itu teman-teman mengukur kualitas air sama menghitung, oh misalnya hasil tangkapan minggu ini itu berapa jumlahnya, yang jantan berapa, yang betina berapa. Nah itu seperti itu yang dihitung tiap minggu. Kemudian karakteristik usaha, potensi, permasalahan, solusi, hingga analisis usaha kepiting. Ini nanti terakhir. Jadi supaya teman-teman nggak bingung, untuk pengambilan data-data di awal ini kita fokus ke ini. Jadi kualitas air sama berapa sih jumlah kepiting yang ditangkap tiap minggu. Oke. Ini teman-teman kalau terlalu cepat, monggo silahkan langsung ditanyakan ya. Nah ini, jadi kalau misalnya teman-teman nanti datang ke sana, ke Pak Mugni, jadi yang bagian pengamatan, penangkapan kepiting, kalian tulis yang samen print yang ini saja. Nah jadi samen print ini saja, pada hari apa misalnya Pak Mugninya bisa nangkapnya, kemudian tanggal berapa. Nah ini kalian tulis, oh pengamatannya hari ini misalnya, oh Pak Mugni mau menangkap di daerah mangrove misalnya, terus dicatat jam berapa sampai jam berapa, lokasi dan titik koordinat. Nah titik koordinat ini nanti menyesuaikan dengan Google Maps saja.
Ya nanti teman jelaskan, oh hari ini saya ngapain saja, seperti itu. Terus ditulis, kemudian spesies kepiting yang ditangkap hari ini apa saja. Di antara 3 ini yang ditangkap apa saja, sampean tulis. Kemudian difoto kepitingnya. Kemudian alat tangkap yang digunakan apa? Pakai pancing kah? Pakai bubu kah? Atau apa misalnya ya? Ini sampean catat di sini. Satu kelompok satu enggak apa-apa kalau memang misalnya datanya bersama-sama. Cuman satu hal yang saya tekankan teman-teman, kalau misalnya Pak Mukni kan nangkep, jangan kita nyatet tok ya, tapi minta tolong dibantuin. Oh beliau perlunya apa? Jadi yang nyatet satu orang, tapi yang lain bantuin, atau misalnya foto moto-moto kegiatan. Nah itu, ini yang titipan saya ya teman-teman. Kemudian pengukuran kualitas airnya seperti apa? Suhu, DO, salinitas, seperti itu. Ini apa sudah teman-teman sudah bawa alat pengukur kualitas air? Besok Bu, baru saya ambil. Oh, apa aja Mbak yang diambil? Semuanya Bu. DO, salinitas, pH, seksi dis, sesidis, oke sip. Itu apa mistar, Mbak? mistar. Oh, mistar. Jangka sorong itu ya dibawa ya? Iya Bu. Jangka sorong sama buat amonia itu ya, penting itu. Iya. Timbangan dibawa. Iya Bu. Oke, ya wes sama. Mikroskop dibawa juga. Enggak. Enggak diminta Bu Fam bawa mikroskop satu. Belum tahu sih Bu. Berat Bu itu mikroskop Bu. Loh, itu ngukur plankton loh nanti teman-teman itu. Menghitung plankton, tapi mungkin bukan di saya, di tambak ini, tambak tawar atau payau mungkin. Enggak Bu. Enggak ya, handphone kalau memang enggak diarahkan enggak usah, enggak perlu dibawa. Oke. Oke Bu. Oke, jadi ini nanti hasil pengukuran kualitas air. Nah, ini jadi pada saat kalian ke sana kalian juga mengukur kualitas air. Nah, ini kalian juga perlu untuk membedakan kepiting jantan dan betina, sehingga nanti ketika sudah dapat total hasil tangkapan minggu ini gitu ya. Jadi kalian kan ngambilnya mungkin 1 hari, tapi bisa aja di situ nanti data mingguan. Nah, jadi kalian nanti menulis data, oh spesies ini pada hari ini jumlah tangkapan jantan berapa, betina berapa. Itu kan ada 3 spesies. Berarti pada 3 spesies ini berapa yang jantan, berapa yang betina. Itu kalian harus didata. Sehingga di sini nanti kalian harus nuliskan dan gambar. Jadi di foto, oh ini loh perbedaannya jantan itu ini, betina ini. Ini Scylla serrata misalnya. Oh kalau spesies yang lain itu jantan dan betina bedanya ini. Perbedaan antar spesies ini itu dengan foto dan gambarkan. Bu, Okay. Bu, kalau misalnya pas waktu nangkap kepiting terus dapatnya nggak 3 spesies gitu Bu, nggak apa-apa tah? Nggak apa-apa, senangkapnya orangnya aja. Nggak apa-apa. Nggih. Terus kalau misalnya orangnya lagi sering nangkep ya, misalnya orangnya lagi sering nangkep, seminggu bisa 3 kali misalnya. Terus kalian ngatasinya cuma 2 kali pun karena dibagi 2. Itu data yang satunya kalian minta ke bapaknya, Pak, atau teman kalian lah, misalnya ada yang tahu, misalnya hari ini saya nangkep tapi anak-anak lagi sibuk. Jadi sorenya kalian datang, itu kalian data. Oh ternyata jumlahnya jantannya sekian, betinanya sekian, spesies ini gitu. Yang penting itu data itu, karena nantinya data ini kita pakai untuk menduga stok populasi kepiting teman-teman. Nanti saya ajarkan ke kalian bagaimana cara menghitung data stok populasi itu. Tapi perlu ada data mingguannya paling enggak. Gitu ya Mbak ya. Jadi nggak apa-apa. Kalaupun misalnya pada hari itu tangkapannya 1 spesies aja ya nggak apa-apa. Nanti kan kita bisa analisis. Oh pada bulan ini kemungkinan lah, nanti kan kalian kan ngukur suhu, salinitas segala macam. Kemungkinan
arusnya pada saat itu misalnya terlalu tinggi, atau misalnya pada saat itu suhunya sangat terlalu tinggi sehingga spesies tertentu dia tidak ada di situ. Nah itu juga bisa nanti kita duga. Makanya perlu ada data mingguan. Jadi kalau misalnya beliau dalam 1 minggu 3 kali, kalian maksimal banget sanggupnya 2 kali. Satunya lagi saya minta aja datang ke sana. Tapi yang wajib 1 kali gitu loh. Jadi seperti itu teman-teman. Data mingguan. Iya, Bu. Terus ukuran kepiting yang diperjualbelikan, ini sampean tanyakan saja. Oh biasanya saya segini ini ukurannya baru bisa diperjualbelikan. Jadi di sini nih saya kemarin nulisnya kotaknya agak besar karena Pak Mukni kemarin itu kalau nggak salah cerita belasan spesies ya Sofi. Apa saya yang salah nangkep ya? 3, Bu. Saya ingatnya cuma 3. Aku Terus dilihat kan gambar yang saya share dari Pak Mogeni itu. Oh gini. Berarti pas kemarin. Kalau yang Heeh. belasan itu kayaknya pas menjelaskan mangrove, Bu. Mangrove ya. Nggih. Jadi itu yang kurang nangkep berarti ya. Geng. Ya berarti ya 3 ini nanti sama tulis. Oh ukuran kepiting diperjualbelikan sekian gitu ya. Yang jantan itu sekitar sekian, yang betina sekitar sekian. Dari hasil penggemukan dijual kemana sama tulis. Makanannya apa? Tadi ya ikan rucah ya. Kalau selain ikan rucah ada lagi nggak? Ditulis aja. Nah ini vegetasi mangrove lokasi kepiting. Kalau misalnya jenengan menemukan kepitingnya di daerah mangrove, berarti saya tulis. Paling nggak kalian tahu jenis-jenis mangrove yang ada di sana lah, seperti itu. Kan Pak Mukni itu kan paham mangrove ya. Oh ternyata kalau spesies kepitingnya ini biasanya di mangrove ABCD. Nah, jadi ini kalian tuliskan saja. Enak ya kalau cuma 3 ya, berarti tinggal menghimpun data. Kandungan gizi kepiting kalian cari dari literatur. Ini di pertemuan satu saja kalian cari. Nah ini karena cuma ada 3, silahkan ditulis. Oh pada saat hari ini saya menemukan jenis kepiting ini, gambarnya seperti apa, morfologi, klasifikasi, anatomi, lokasi ditemukan, kemudian menggunakan alat tangkap apa, ukuran kepiting yang ditemukan pada saat itu, bobot, nah serta harga kepiting per kilogram. Ada kesulitan kira-kira kalau mencari data ini? Bu, itu gambarnya apa di hasil foto, tak, Bu? Ini semua kalau nggak ada tulisannya literatur berarti hasil fotonya jenengan. Jadi misalnya seperti tadi membedakan jantan dan betina, saya tanyakan ke Pak Mukmin, Pak bedanya jantan dan betina apa? Nanti kan dijelaskan. Oh ini loh di sini nih ciri khasnya. Nah itu sampean foto. Nggih. Nanti Nggih, Bu. kaitan dengan literatur juga gitu loh. Oke. Seperti itu. Ini saya nulisnya sampai 10 spesies kepiting ya. Baik, berarti nanti ini saya edit juga ya teman-teman ya. Untuk ini yang penting sudah saya jelaskan. Nah, ini juga jadi misalnya nanti yang bagian penggemukan kepiting. Itu kalian catat kalau yang untuk penggemukan, jelaskan kegiatan apa saja yang dilakukan pada hari itu. Kemudian ukuran masing-masing tambak penggemukan, kalau memang sudah ada cuma ada satu, ada saja satu, ukurannya sekian. Terus tambaknya apa tradisional atau bagaimana, apakah ada apa namanya itu kincir apa enggak, nah, itu saya menjelaskan di sini. Terus kembali hasil pengukuran kualitas air, jadi seminggu sekali itu kalian harus mengukur ya kualitas airnya seperti apa. Dan ini spesies yang dibudidayakan kan tadi kepitingnya kan ada 3, apakah campur jadi satu kepitingnya atau bagaimana, atau kalau misalnya ada dua kolam, oh yang satu itu ukuran kepitingnya kecil-kecil, yang satu yang memang sudah besar-besar, kan kepiting itu kan kanibal ya. Nah itu seperti apa, ini bisa menjenengan jelaskan di sini. Ini ukuran kepiting yang diperjualbelikan.
Nah, ini jadi jadwal pemberian pakannya seperti apa. Nah, ini bisa dituliskan di sini. Oh, makanan ini ikan ruca. Ikan rucanya diberikan pada jam berapa saja. Nah, ini sambil tuliskan di sini. Kemudian kelengkapan sarana dan prasarana apa saja yang ada di sana. Saya rasa ini tidak perlu saya jelaskan, tinggal teman-teman tuliskan saja. Nah, selanjutnya untuk sampling, teman-teman kembali mengambil jenengan ukur panjang, lebar, dan kembalikan lagi ke kolam. Ini untuk memperkirakan. Nah, ini di Oke, Mas Alfa. Kemudian penyakitnya apa saja yang dihadapi dalam penggemukan kepiting, ini bisa ditanyakan ke pembudidaya. Nah, survival rate-nya. Nah, kemudian ini pengamatan plankton ini kalau ada mikroskopnya saja, karena kemarin informasi dari BUFA katanya mikroskop mau dibawa. Tapi kalau misalnya memang tidak, ya udah enggak perlu ya ini ya pengamatan planktonnya. Oke. Terus ada panen juga kan ya, Mbak ya? Ada, Bu. Oke. Nah, nanti kalau setiap panen sampai tulis saja di sini. Jadi, kegiatan dikerjakan hari ini, pemanenan dari jam berapa sampai jam berapa. Nah, jadi peralatan panen yang digunakan apa saja. Petakannya, jumlah berapa petak yang dipanen. Kemudian spesies apa saja yang dipanen, apakah tiga-tiganya atau panen sebagian atau bagaimana. Dicatat saja. Kemudian survival rate. Nah, ini kan untuk dapat survival rate kan kita harus punya data mingguan ya. Kalau misalnya ada. Kemudian rata-rata bobot, panjang, dan lebar kepiting yang dipanen. Nah, ini dari yang dipanen, Samen ambil 3 ekor lagi saja. Jadi 3 ekor, Samen ambil yang kira-kira paling besar, paling kecil, sama yang tengah-tengah. Nah, itu nanti bisa dapat nilai rata-ratanya. Berapa rata-rata bobot, panjang, dan lebar kepiting pada saat dipanen tersebut. Bobot total panen ini nanti bisa ditanyakan ke pembudidaya juga. Jadi, oh, sekali pemanenan ini bobotnya sekian. Nah, nanti pada periode selanjutnya ternyata bobotnya lebih berkurang atau lebih banyak. Nah, ini nanti bisa dihubungkan dengan hasil pengamatan kita yang ini, penangkapan kepiting. Apakah ada linearitas antara hasil penangkapan dengan hasil penggemukan gitu. Jadi ketika nanti data stok kita itu ternyata pada minggu ini ternyata lagi rendah ya penangkapan kepitingnya, berarti kan bobot total panennya juga lebih sedikit. Nah, gitu. Jadi kita nanti bisa menduga stok selanjutnya ketika nanti sudah ada data mingguan sampai 4 bulan, itu kita bisa memperkirakan secara matematis bagaimana perhitungan stok pada bulan-bulan berikutnya. Jadi supaya kita nanti bisa mengetahui potensi lestari ya, jadi potensi lestarinya si kepiting di area ujung pangkah itu nanti bisa diperkirakan dari data ini, data bobot total panen, data hasil penangkapan mingguan, seperti itu. Membudidayakan kepiting itu apa ada modal awalnya ya? Kemarin sempat ditanyakan nggak? Ada, Bu. Kemarin itu budidaya penggemukan kepiting itu dari pengepul, Bu. Ambil kepitingnya, terus digemukkan selama 15 hari. Oh, berarti Pak Mukni itu sebagai pengepul? Enggak, Bu. Kalau Pak Mukni itu sebagai pencari. Ada sendiri, Bu, orang yang menggemukan. Apa teman-teman pernah menghubungi mitra yang penggemukan itu ya, Mbak ya? Belum. Mungkin
nanti diberitahu Pak Mufni Bu. Oke, Kalau kita tanya. oke. Jadi yang penggemukan itu tidak jadi mitra tidak apa-apa. Ya, jadi teman-teman kan sudah ada 8 mitra. Tidak jadi mitra tidak apa-apa. Cuman kita butuh informasi kira-kira bisa nge-share nggak ya bapaknya ya? Modal awal, persentase keuntungan. Seperti ini aja Mbak, berarti seperti kegiatan enumerator itu ya, jadi diwawancarai. Pak Mukti itu tiap minggu apa enggak ya nangkapnya itu ya? Teman-teman. Tergantung Bu, nggak tentu. Soalnya kita tanya juga nggak pasti Bu, sesuai hatinya beliau gitu. Waduh, susah ini. Mitranya sesuai hatinya ya. Ya wes, gini aja wes, untuk yang penggemukan ini sama cari informasi juga ya Mas Mbak ya. Nanti Saya ada, Bu. ada, Mas Robi ada. Mas Azmi, Bu. Oh ini Azmi, astagfirullah. Oh enggak Mas Azmi. Iya ya, Mas Azmi ada berarti informasi. Bisa Mas, coba ditanyakan terutama informasi ini. Chat apa ini? Ada Bu Hadi Robi ya, Mas Robi. Suaranya hampir mirip ya Azmi sama Robi. Nanti coba ditanyakan ini ya Azmi ya. Kan ini kan hanya pemanenan sama pembudidayaan. Nah, kan kita ngukur kualitas air, penyakitnya apa. Iya, Bu. Oke, jadi nanti untuk yang kepiting ini kita bisa dua mitra. Yang untuk saya pribadi, saya perlunya data mingguan. Ya, jadi intinya kalian yang nanti mengatur stay-nya seperti apa, apakah dari pagi sampai sore kalian yang mengatur. Pesan saya adalah saya butuh data mingguan supaya bisa kita olah bersama. Dan yang kedua, tolong kalau ada mitra di situ ikut membantu, itu saja. Jadi kita butuh data, terus kita butuh data sudah pulang gitu ya. Ini terus, nah iya ini terus dijual pada siapa? Pengukuran air. Kemudian biasanya kalau dijual itu biasa nggak cuma diberi apa kalirafia ya? Iya, Bu. Nggak ada Pak? Oke, ya sudah ditulis berarti kan dijual kiloan. Nah, sudah saya rasa kalau yang ini nanti kita coba satu kali untuk mengobservasi transaksi. Jadi kalau yang ini teman-teman bisa enggak kira-kira minta tolong diajari Pak Mukni buat perangkap kepiting. Buat apa, Bu? Perangkap kepiting. Ya, nanti ya didiskusikan dulu sama Pak Mugeni, Bu. Ya. Jadi kalau misalnya memungkinkan apa buat perangkap kepiting, kita coba buat 5 perangkap. Nah, nanti kita bagi dari 16 orang itu kita bagi. Nah, sehingga nanti teman-teman sudah punya perangkap masing-masing gitu loh. Kita tinggal ukur, oh pada minggu ini jumlah ini kalau memungkinkan ya teman-teman ya. Makanya ini nanti bisa ditanyakan kembali ke Pak Mufni. Nah, jadi kita buat 5 transit kepiting. Artinya kita buat lokasi trap untuk kepiting. Kemudian nanti kita lihat bisa seminggu sekali atau bisa 1 bulan sekali ada berapa kepiting yang tertangkap. Nah, seperti itu. Oke. Yang mau ditanyakan, Mas, Mbak? Belum ada, Bu.
Oke, ada kesulitan kira-kira? Insya Allah enggak. Ya, saya rasa seperti itu teman-teman. Berarti ini untuk berangkat lagi ke lokasi Kepiting, ini ya, apa namanya, menunggu informasi Pak Mukti berarti ya? Nggih, Bu.